Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena diberikan kesempatan menikmati kasih dan berkat Allah yang luar biasa. Secara khusus hari ini kembali kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami. Biarlah damai dan sejahtera memenuhi hati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Sehingga dengan sukacita mereka mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita bersama diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai yang ke-21. Dengan judul Kekhawatiran Paulus. Dalam nas ini saya tidak akan membaca semua, tetapi saya akan hanya membacakan ayatnya yang ke-20b. Demikian bunyinya, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Amin. Tema yang saya angkat dalam nas pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, yaitu iri hati sumber konflik. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memperhatikan keadaan dunia saat ini, di mana-mana ada banyak hal yang membuat dunia ini dalam kekacauan. Di sana-sini ada konflik, di sana-sini ada permusuhan, di sana-sini ada persengketaan, di sana-sini ada baku hantam antara satu dengan yang lainnya. Mengapa semua itu terjadi? Salah satunya adalah karena iri hati. Iri hati seringkali menyebabkan hancurnya persekutuan, kerukunan suatu komunitas. Iri hati bisa membuat saudara kita menjadi musuh. Dan itu kita ingat bagaimana Kain membunuh adiknya Habel. Karena ia iri hati persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Ia tidak menyadari mengapa persembahannya tidak diberkati oleh Tuhan. Ia tidak menyadari keadaan kehidupan apa yang telah ia perbuat. Iri hati bisa membuat orang lain tidak enak hati karena ia melihat orang lain sukses, atau ia bisa mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Ketika ia melihat orang itu melakukan tugas pekerjaannya dengan jujur, orang itu melakukan tugas pekerjaannya dengan baik, ia bisa mengungkapkan orang itu cari muka. Apabila kita melihat dalam pelayanan, dalam persekutuan kita di dalam Tuhan, bila ada seseorang itu dipakai oleh Allah dengan luar biasa, ada yang akan membuat kata-kata yang tidak baik. Ia bisa menghasut orang lain. Dan itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada suasana saat ini. Rasul Paulus sudah melakukan tugas pekerjaan pelayanannya dengan luar biasa. Ia bertekun dengan luar biasa dalam pelayanan. Walaupun dalam pelayanan itu begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, bahkan di dalam pelayanan itu dalam hari-hari tertentu ia bisa melihat hanya kematian yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah mundur dari tugas pekerjaannya itu. Ia berpikir bahwa apapun ia lakukan bagi Tuhan, Tuhan akan menolong kehidupannya.
dalam pekerjaan Rasul Paulus yang sangat luar biasa pada saat ini, bagaimana ia menyebarluaskan berita sukacita ini. Orang mengatakan bahwa pekerjaan Rasul Paulus itu pekerjaan yang bodoh. Ada yang mengatakan pekerjaan Rasul Paulus itu tidak ada arti apa-apa. Sedangkan Rasul Paulus dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini mengatakan ia telah membuktikan bagaimana pelayanan yang ia lakukan. Ia melakukan mujizat-mujizat dengan kuasa Allah yang sangat luar biasa. Ia telah membuktikan melalui tugas pekerjaan itu bahwa ia benar-benar utusan dari Allah untuk melakukan pelayanan dengan baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya mereka memuji Allah yang telah memakai Rasul Paulus. Bagaimana ia melakukan pekerjaan yang sangat mulia ini. Supaya semua orang mendengarkan berita sukacita tentang jalan kebenaran dan kehidupan. Rasul Paulus pada saat ini mengungkapkan bahwa ia selalu melakukan tugas-tugas pekerjaan ini sampai kapanpun. Orang-orang yang selalu menghasut, iri hati, itu dikatakan bahwa orang ini belum dibebaskan dari roh iri hati dalam kehidupannya. Ia masih dikuasai oleh kuasa iri hati. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itulah kenyataan yang terjadi melanda kehidupan manusia di muka bumi ini. Tidak sepatutnya di antara umat Tuhan saling iri hati, karena itu hanya mendatangkan segala macam perbuatan jahat. Siapa yang bersukacita apabila kita dalam persekutuan ini hidup dalam kekacauan? Tentunya iblis. Iblis sangat suka melihat segala sesuatu kacau. Ia sangat suka melihat hambatan-hambatan, bahkan orang itu mundur dari tugas pelayanannya. Karena itu kita harus sadar, ditinjau dari sudut manapun, iri hati sama sekali tidak mendatangkan kebaikan. Sebaliknya akan merusak dan menghancurkan diri kita, bahkan menghancurkan orang lain, persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Karena ketika kita hidup dalam kasih Tuhan Yesus, di dalamnya tidak ada kejahatan, di dalamnya tidak ada konflik, di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya selalu membawa kita dekat dengan Tuhan yang setia mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena saat waktu kesempatan yang berharga saat ini, boleh kami pergunakan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami telah dikuatkan melalui firman-Mu pada saat ini, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan setia dan taat kepada Tuhan, dijauhkan dari segala kejahatan, iri dengki. Tetapi bagaimana kami mengisi hari-hari kehidupan kami, hati pikiran kami dengan kuasa roh Allah. Sehingga di dalamnya hidup kami dikendalikan, hidup kami diberkati, hidup kami penuh sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih atas firman-Mu pada saat ini Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus kami ingin berdoa bagi setiap orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau jawab mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Berkatilah keluarga Kristen-Mu pada saat ini, biarlah damai dan sejahtera-Mu bertahta berkuasa di dalamnya, sehingga kehidupan kami hidup dalam kasih Tuhan. Ketika pada saat ini umat-Mu Tuhan, bahkan sesama kami menghadapi kesulitan karena pandemi COVID-19 pada saat ini masih merajalela di antara kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus kami selalu hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu, mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami perbuat, mendatangkan sukacita, kebahagiaan, berkat bagi orang lain saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini, hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu sebagai juru selamat kami yang hidup.
Amin.